Ya, kita lanjutkan dengan mencari nilai eigen atau nilai karakteristik, kemudian vektor eigen atau karakteristik dari matrik 3x3 ya. Matrik ukuran 3 kali, ordonya 3x3. Diketahui matrik A 1 min 3 3, 3 min 5 3, 6 min 6 4. Jadi ordo 3x3. Yang ditanya adalah nilai eigen dan vektor eigen. Langkah pertama apa yang kita cari? Langkah pertama kita cari adalah lambda I kurang A berapa? Lambda I kurang A. Lambda kali I nya ukuran I3 ya. 3x3 kurang matrik A. Ini adalah yang dibalik A kurang lambda I. Dia ada buku lain, ada dua versi ya. Lambda I kurang A atau A kurang lambda I. Jadi I nya ini I3 100 010 001 ya. Ini I3 dikurang matrik A. Matrik A nya adalah 1 min 3 3, 3 min 5 3, 6 min 6 4. Sehingga lambda I kurang A adalah lambda kali 1 lambda dikurangi 1 min 1 ya. Lambda kali 0 0 0 dikurangi min 3 plus 3. Lambda kali 0 0 dikurang 3 min 3. Lambda kali 0 0 dikurang 3 min 3. Lambda kali 1 lambda dikurang min 5 plus 5. Lambda kali 0 0 dikurang 3 min 3. Lambda kali 0 0 dikurang 6 min 6. Lambda kali 0 0 dikurang min 6 plus 6. Lambda kali 1 lambda dikurangi 4 min 4. Jadi inilah lambda I kurang A. Kita cari dulu karena nanti dipakai pada ruang eigen atau ruang karakteristik. Oke. Nah, kita teruskan lagi. Langkah pertama untuk mencari nilai eigen kita gunakan apa? Persamaan eigen. Persamaan eigen atau persamaan karakteristik. Apa persamaan eigen? Determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Ya, determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Jadi determinan ini, determinan dari lambda min 1, 3 min 3, min 3 lambda plus 5, min 3 min 6, 6 lambda min 4. Ini yang sama dengan 0. Karena matriknya ukuran 3 kali 3, maka boleh gunakan cara sarus. Tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Kolom 1-nya lambda min 1 min 3 min 6. Kolom 2-nya 3 lambda plus 5 6 ya. Bentar. Determinan 3 kali dengan cara sarus ini pertama kelompok plus diagonal utama ya. Sejajar diagonal utama. Sejajar dengan diagonal utama. Kita hitung berapa tuh? Ya. Lambda min 1 kali lambda plus 5 kali lambda min 4 ya. Lambda min 1 kali lambda plus 5 kali lambda min 4. Kelompok plus ya. Terus 3 kali min 3 kali min 6 plus 54. Min 3 kali min 3 plus 9 kali 6 plus 54. Ini kelompok plus kan kelompok min. Kelompok min adalah yang sejajar dengan diagonal yang lain, min. Sejajar diagonal yang lain, min. Ini juga min ya. Min 3 kali min 6 18 kali lambda plus 5. Terus ini 3 kali min 3
min 9 kali lambda min 4 ya. Terus 3 kali min 3 min 9 kali lambda. Oh ini lambda min 1 ya. Lambda min 1 sendiri ya. Min 18 ya. Min 18 itu ya. Iya. Min 18 lambda min 1. Kalau ini min 9 lambda min 4 sama dengan 0 kali 4 sama 0. Nah ini tidak ada istimewa, berarti kita kali 1 ke 1. Mungkin lambda min 1-nya yang tetap, ini yang kita kalikan berapa? Cara cepatnya kalau suku sama berapa? Lambda kuadrat. Jumlah yang sama berapa? Yang samanya jumlah berapa? 5 tambah min 4 plus 1 plus 1 kali yang sama. Yang sama lambda ya. 1 kali lambda hasil kali yang sama min 20. Ini kita jumlahkan berapa? 108. Terus ini 18 lambda apa? 18 kali 5 90. Nih min 18 lambda plus 18 min 9 lambda plus 36 ya. Terus ini kita kali lagi ya. Lambda kali lambda kuadrat. Lambda pangkat 3. Ya nih, lambda kali semua nih. Lambda kali lambda kuadrat, lambda pangkat 3. Lambda kali lambda kuadrat. Lambda kali min 20 lambda ya. Terus min 1 kali semua nih, rubah tanda. Min 1 kali lambda kuadrat, min lambda kuadrat. Min 1 kali lambda, min lambda. Min 1 min kali min 20 plus 20 tambah 108. Terus ini ada yang bisa dicoret sini. 18 lambdanya dicoret ya. Kemudian tinggal apa ini? Tinggal min 9 lambda. Kemudian 90 tambah 18 108. Ya nak? 108 tambah 36 berapa? 144 sama dengan 0. Nah di sini ada yang dicoret, ya, ada yang dicoret, ya. Kemudian tinggal apa sih? Lambda pangkat 3. Kemudian min 20 lambda kurang lambda berapa? Min 21 lambda. Kemudian ini jumlahkan 20 tambah 108 102 lambda. Nah, ini min kali min plus 9 lambda min 144 sama dengan 0 ya. Nah ini ada yang jumlahkan lagi berapa? Jadi lambda pangkat 3 min 21 tambah 9 lambda berapa? Min 12 lambda. 128 kurang 144 berapa? Min 16 ya. Min 16. Jadi ini pangkat 3, pangkat 2 yang ada ya. Nanti pangkat 2 koefisiennya 0 ya, harus urut pangkat 1 ada. Nah kita sudah lanjut ke bagaimana kita menguraikannya? Warna. Bagaimana kita memfaktorkannya? Warna. Kita lihat ini ada pangkat 3, pangkat 1. Nah mungkin dengan cara biasa. Lantas dengan cara apa? Warna. Dengan rumus Euler. Jadi ini kita susun urutannya. 1 kali lambda pangkat 3. Pangkat 2 yang ada, tulis ya. 0 kali lambda kuadrat min 12 kali lambda kurang 16 sama dengan 0 ya. Maksud urutannya ya. Urutannya pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 bilangan.
Nah, kemudian baru kita ambil bilangan-bilangannya apa sih? Ini 1, koefisiennya ini 0, min 12, min 16. Ini yang cara Honda, ya. Sebut cara Honda, ya. Cara Honda. Dengan cara Honda, ya. Koefisiennya 1, 0, min 12, min 16. Kita tunjukkan angka satunya. Bisa perhatikan nih, cara rumus tadi kan Anda sudah dapat di SMA, ya. Terus ini lambdanya, ya. Lambdanya berapa sih? Di sini harus 0. Ini apa nih? Sisa. Sisa 0 artinya habis dibagi, berarti bisa difaktorkan. Kalau sisa tidak 0, tidak dapat difaktorkan, ya. Nah, rumus ini berapa bilangan di sini? Kita ambil dari bilangan terakhirnya. Nah, bilangan terakhir ini 16. Jadi faktor 16 apa? 1, 2, 4, 6. Faktor 16 itu artinya habis dibagi dengan plus minus 1. Plus minus, ya. Habis lagi dengan plus minus 2. Berikutnya 4. Berikutnya 8. Berikutnya 16 sendiri. Pasti kalau yang benar bilangannya itu ada di antara ini, ya. Ada di antara ini, ya. Kalau yang benar pasti ada di antara ini. Ya, ini yang penting rumusnya. Ya. Kemudian kita coba 1 dulu. Kita coba 1. 1 kali 1, 1 jumlahkan 1. Kemudian 1 kali 1, 1 jumlahkan min 11. 1 kali min 11, min 11 jumlahkan min 27. Jadi bukan 0, gagal. Kemudian kita coba min 1. Ya, kita coba min 1. Ini kita hapus. Ya, ini pasti dikurang, ya. Min 1 kali 1, min 1, ya. Jumlahkan min 1. Min 1 kali min 1 plus 1 jumlahkan min 11. Min 1 kali min 11 plus 11 jumlahkan min 5. Gagal lagi, ya, gagal. Kita coba plus 2, ya. Plus 2 dulu. 2 kali 1, 2. Jumlahkan 2. 0 tambah 2, 2. 2 kali 2, apa? Jumlahkan min 8. 2 kali min 8, min 16. Jumlahkan min 32. Berarti gagal lagi. Ini tandanya salah, ya. Tandanya harus min, ya. Berarti ini min 2. Min 2. Min 2 kali 1, min 2. Jumlahkan min 2. Min 2 kali min 2 plus 4. Jumlahkan min 8. Min 2 kali min 8 plus 16. Jumlahkan 0. Nah, ini sisanya 0, artinya habis dibagi dapat difaktorkan. Nah, berarti di sini perkaliannya kan gini. Gini kan sama dengan 0. Ini artinya apa nih? Kalau lambda sama dengan min 2, lambda tambah 2 sama dengan 0 enggak? Iya. Berarti sini lambda plus 2. Terus ini koefisiennya 1, min 2, min 8. Lambda pangkat 3 bagi lambda pangkat 1. Lambda pangkat 3 bagi lambda pangkat 1. Lambda pangkat 2. Setelah lambda pangkat 2, lambda pangkat 1. Bilangan lambda pangkat 0 ya, koefisien 8. Udah. Kemudian ini difaktorkan lagi. Lambda plus 2 ini difaktorkan berapa? Lambda. Sekalinya min 8 jumlahnya min 2. Berapa kali berapa? 4. Yaitu lambda min 4 tambah 2. Ternyata ada kembar 2. Benar. Jadi sini lambda satunya min 2, lambda 2-nya min 2, lambda 3-nya 4. Nah, karena ini kembar, kita gabung aja, ya. Karena kembar, lambda 1, 2 adalah min 2 dan lambda 3 adalah 4.
Ya. Jadi di sini ada kembar 2. Ada kalanya ini berbeda ketiganya. Kalau berbeda berarti ada 3 nilai eigen, ada 3 vektor eigen. Kalau ini karena ada kembar 2, satu beda, 2 macam. Karena 2 macam maka hanya 2 vektor eigen. Jelas ya? Di sini ada pertanyaan dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin setelah dapat nilai eigen, pertanyaan pertama kan tentukan nilai eigen lambda. Pertanyaan berikutnya adalah mencari vektor eigennya. Untuk mendapatkan vektor eigen, kita misalkan dulu. Vektor eigennya apa? Misalkan ya, vektor eigen apa? Vektor eigen atau vektor karakteristik apa? Vektor X adalah karena matriknya 3 kali 3 ya, karena matriknya 3 kali 3 maka di sini X1, X2, X3 ya. Karena matriknya 3 kali 3 maka vektor X1, X2, X3 ya. Nah, untuk mencari vektor eigen yang kita gunakan apa? Ruang eigen atau ruang karakteristik ya. Kita gunakan ruang eigen. Ruang eigen apa? Ingat dengan minggu lalu ya? Ruang eigen adalah lambda I kurang A kali vektor eigen sama dengan vektor 0. Ingat? Ruang eigen, ruang karakteristik adalah lambda I kurang A kali vektor eigen sama dengan vektor 0. Nah, lambda I kurang A yang sana berapa sih tadi? Lambda yang paling ujung, yang nomor tengah itu apa? Lambda min 1 berapa? 3 min 3 lambda plus 5 min 3 6 lambda 4. Nah, ini dikalikan dengan vektor eigen yang kita misalkan, yaitu X1, X2, X3 sama dengan vektor 0 berapa? Vektor kolom 0 isinya 0 semua ya, vektor kolom 0 ini disebut ya. Kemudian kita sampai sini jelas, ini yang disebut ruang eigen atau ruang karakteristik. Nah, karena eigennya itu 2 macam, lambdanya ini yang kita substitusi ya, lambdanya kita substitusi. Nah, sekarang kita selanjutnya adalah kita memasukkan nilai dari untuk lambda sama dengan berapa? Pertama, lambda sama dengan min 2. Lambda sama dengan min 2 kita masukkan berapa nih? Min 2 ya. Min 1, 3, min 3, terus min 3 lambdanya min 2 plus 5 ya kan? Min 3 terus min 6 lambdanya min 2 min 4 dikali dengan vektor eigen. Vektor eigennya apa? X1, X2, X3 ya. Sama dengan matrik kolom 0. Nah, ini selesai dulu berapa nih? Min 3, 3, min 3, min 3, 3, min 3, min 6, 6, min 6 kali vektor eigen X1, X2, X3 sama dengan matrik kolom 0. Baris 1 kali kolom 1. Coba, apa sebenarnya? Kali kolom 1 itu min 3 kali min 3 X1 tambah 3 X2 min 3 X1 sama dengan 3x3 no, enak X3 ya. Terus yang kedua juga sama ya. Yang kedua juga sama. Begitu juga yang ketiga nanti ya. Yang kedua apa? Sama persis ya. Angka sama, jadi min 3x1 tambah min 3x1 kali X1 tambah 3 kali X2 ditambah min 3 kali X3 sama dengan 0. Baris ketiganya min 6 kali X1 ya
ditambah 6x2 min 6x3 sama dengan 0. Kemudian supaya memudahkannya kita sederhanakan, ini kita bagi berapa sih? Ini dibagi min 3 kan? Ini dibagi min 3, dibagi min 3, dibagi min 6. Coba. Dibagi min 3, dibagi min 6. Apa yang terjadi? Yaitu x1 min x2 plus x3 ya kan? Sama dengan 0. Terus yang bawah yang nomor 2 nya sama, x1 ya bagi min 3, dibagi min 3 min x2 bagi min 3 plus x3 sama dengan 0. Terakhir dibagi min 6, x1 min x2 tambah x3 sama dengan 0. Ternyata ketiga persamanya sama ya. Ternyata ketiga persamanya sama. Oke, sampai sini ada tanya dulu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ternyata ketika persamaan itu sama. S1 kurang S2 tambah S3 sama 0. Nah, dari sini ya kita bisa bercocok, misalnya kita mau tentukan S1 aja ya. S1 adalah berapa? Pindah ke sana. Min S2 pindah ke kanan jadi plus S2, S3 pindah ke kanan min S3. Jadi ini hubungannya. Ini boleh, yang lain boleh, ini macam-macam misalnya. Saya mau X3 ya boleh. X3 adalah apa? Min X1 tambah X2. Boleh. Bebas ya. Dan arti bebas, tidak ada suatu ketentuan harus apa. Bebas. Jelas ya? Di sini kita bisa tentukan. Di sini saya ambil X1 sama dengan apa? Nah, ini dimasukkan ke dalam himpunan penyelesaian vektor. Apa tadi? HP ya. Himpunan penyelesaian vektor apa? Vektornya x1, x2, x3 di mana x1, x2, x3 anggota bilangan real. Yang kita ganti apa? X1-nya, x2, x3 nya tetap ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x1-nya berapa? x2 kurang x3. Terus x2-nya tetap, S3-nya tetap, benar? Ya, ini dimana berarti S1 sudah ada sih. Tinggal pada dalamnya cuma ada X2 dan X3 anggota bilangan real. Kemudian ini dipecah menjadi apa? Dipecah menjadi dua vektor, kelompok X2 dan kelompok X3. Apa tuh? X2-nya apa yang ada sini? X2, X2 0 ya, kan tak ada, yang ketiga tidak ada. Yang ini min x3, keduanya ada 0, ketiganya plus 3, di mana x2, x3 anggota bilangan real. Kemudian dikeluarkanlah x2-nya, ya x2-nya, ya himpunan penyelesaian vektor, dikeluarkan x2-nya, dikeluarkan juga x3-nya gitu. Nah, coba kita lihat, dikeluarkan x2-nya apa dia? Koefisiennya 1, 1, 0 ya. Koefisiennya 1, 1, 0. Dikeluarkan x3-nya min 1, 0, 1. Mungkin kalau urutannya tadi x1, x2, x3-nya agak berubah, mungkin ini bisa tandain yang terbalik ya. Bisa terjadi ya. Jadi sehingga jawabannya bisa berbeda-beda, namun itu semuanya benar ya. Oke, ini di mana x2 dan x3 anggota real. Kemudian maka vektor eigennya apa? Vektor eigennya apa? Ya ini vektor eigennya yaitu x2 kali 110 plus x3 min 101. Ini terjadi kombinasi linear. Ini betul kombinasi linear ya? Sekian tambah, ya nak? Sekian ke vektor ini tambah sekian ke vektor ini, kombinasi linear. Nah, di mana S2 S3 ini tidak boleh semuanya 0. Kenapa? Kalau S2 nya 0, S3 nya 0 terjadi vektор 0.
Dan ingat syarat dari vektor eigen atau vektor karakteristik tidak sama dengan vektor nol, ya kan? Jadi x2 x3 tidak boleh semua nol, salah satu nol boleh. Maksudnya harus tinggal salah satu, misalnya ini tidak ada, tinggal x3 kali itu atau ini kan? Jadi x2 dan x3 tidak boleh semua nol. Kemudian untuk membentuk cara universal S3 dan S2 dan S3 kita ubah berbentuk simbol lain S dan T. Sehingga vektor eigennya adalah S kali 110 ditambah T dikali min 101. Ini S nya S kecil ya. S kali vektor tambah T kali vektor. Nah ini vektor eigennya untuk apa? Nilai eigennya berapa tadi? Min 2 ya? Nilai eigennya tadi min 2. Nah untuk nilai eigen 4 sama dengan 4 belum kita kerjakan ya. Oke sampai sini sudah ada pertanyaan dulu ya sampai sana. Ini baru berikutnya untuk lambda sama 4. Untuk lambda sama 4 jadi kita masukkan ke dalam ruang eigen atau nama lainnya ruang karakteristik ya. Tadi ya apa itu? Kita masukkan lambda yang 4 ya, yaitu lambda yang 4 min 1 ya nak. Berikutnya apa? 3 min 3. Kemudian min 3 4 plus 5. Di sini min 3. Ini min 6 4 ya. Ini adalah lambda ya di ruang eigen kali vektor eigennya x1, x2, x3 sama dengan matrik kolom ya. Matrik kolom. Nah ini kita selesaikan berapa? 3 min 3 ya. 3 min 3. Terus ini min 3 9 min 3 min 6 0 dikali dengan vektor eigen x1, x2, x3 sama dengan matrik kolom 0 ya. Coba diperhatikan ini baris 1 ya, kita 3 ya. Baris 1 kali kolom 1 baris 2 kali gitu kan baris 3 ya. Paham? Kalikan berapa? 3 kali x1 3x1 ditambah 3 kali x2 dikurang 3x3 sama dengan 0. Persamaan keduanya min 3 kali x1 min 3x1 tambah 9x2 min 3 kali x3 enak sama dengan 0. Persamaan ketiga min 6 x1 tambah 6 x2 0 kali x3 tidak tulis ya karena 0 kali x3 0 tidak tulis sama dengan 0. Dan ini diperkecil dibagi berapa nih? Ini dibagi 3 ini bagi berapa? Min 3 ini dibagi min 6 ini terjadi apa? Ya. Kalau kita bagi itu jadinya dibagi 3 berapa? X1 tambah X2 kurang X3 sama dengan 0 enak? Dibagi min 3 X1 min 3X2 plus X3 ya sama dengan 0 dan terakhir X1 min X2 sama dengan 0. Ini yang setelah disederhanakan dibagi dengan koefisien dari X1 nya. Nah ini nanti persamaan 1 dan 2 nya kita eliminasi dibanding sama baris ketiga nanti sama atau tidak. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya kita lihat sudah gabung tadi dari 3 persamaan itu kita ambil persamaan 1 dan 2. Kalau ini kita apa kan nih? Dikurang.
Apa yang jadi kalau dikurang? Ditambah. Ditambah supaya Ditambah aja. Tambah ya? Kalau ditambah, jadi apa? S3-nya hilang ya? S3-nya hilang. Sehingga terjadi berapa? 2x1 ditambahkan berapa? Min 2x2 sama dengan 0. Berarti 2x1 sama dengan 2x2. 2 ini kita coret, maka x1 sama dengan x. S3-nya harus cari dalam x2 juga supaya seragam. Dari mana kita ambil? Oh ya, persamaan ketiga. Kalau kita lihat persamaan ketiganya apa? X1 kurang X2 sama dengan 0. Ternyata sini juga X1 sama dengan X2. Ini kan sama berarti. Sama ya. Jadi S3-nya dari mana? Ini salah satu ini. Yang atas kita ambil, apa yang bawah ke bawah juga boleh. Ya. Jadi X1 kurang 3X2 tambah X3. Kenapa kita pilih plus S3-nya? Kita mau cari S3-nya. Ya, kita mau cari S3-nya. Kita mau cari S3-nya. Jadi X1-nya berapa? Sama dengan X2 kurang 3X2 tambah X3 sama dengan 0. Jadi kita mau cari S3 ya. Ini jumlahkan berapa nih? Min 2X2 tambah X3 sama dengan 0. Berarti X3 berapa? 2x2 Plus 2X2. Nah, baru di sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya X1-nya berapa, X2 berapa, X3 sama dengan X3 sih ya. X1 berapa? Sama dengan X2. X2 ya X2 sendiri kan? Ini dalam, ini dalam X2. S3-nya berapa? 2X2. Jadi dalam X2 semua. X1 dan X2, X2 sama dengan X2 pasti kan. Kemudian S3 2X2. Jadi ini ya kesimpulannya. Baru himpunan penyelesaian vektor tadi ya. Himpunan penyelesaian vektor dari ya, himpunan penyelesaian vektornya apa? Itu vektornya X1, X2, X3 di mana X1, X2, X3 anggota real ya. Ya, yang kita ganti sini siapa? X1 nya kita ganti, X3 yang kita ganti ke X2 dan X2 jelas kan? Jadi yang kita ganti adalah X1 dan X3 ya. S1 dan S3 kita ganti. Jadi himpunan penyelesaian vektornya adalah S1 nya berapa? S1 sama dengan X2, S2 tetap X2, S3 nya 2X2. Nah, sekarang dalam X2 saja, X tinggallah X2 anggota real, X2 saja. Dikeluarkanlah X2 nya, dikeluarkan. Tinggal apa? 1, 1, 2. Di mana X2 anggota real, X2 anggota real. Nah, kita dapatkan vektor eigen apa? Vektor eigennya adalah X2 kali 1, 1, 2 di mana untuk apa? Untuk nilai eigennya 4 ya. Nilai eigennya tadi 4 kan? Iya, Pak. Nah, ini sebenarnya tidak salah, tapi S2 tidak boleh 0 ya. Ini kita ganti dengan S. Kita lihat S2 sini juga 1 ya. Jadi ini boleh diganti single ya, yaitu single dari 1, 1, 2. Adakah buku lain? Tidak pakai S ya. Jadi S vektor eigennya adalah 1, 1, 2 aja. Adakah? Untuk nilai eigen adalah 4. Jadi inilah solusinya tadi. Kalau nilai eigennya min 2, vektor eigennya apa? Kalau nilai apa? Nilai eigennya 4, maka vektor eigennya adalah S kali 1, 1, 2 atau 1, 1, 2 saja. Oke, sampai sini. Ini sholatnya nih kejar nih.
Topik baru diagonalisasi. Ya. Diagonalisasi ini pertama masalah vector eigen. Diketahui suatu matrik A dengan ordo n kali n, adakah suatu basis untuk ruang n dimensi yang terdiri dari vektor eigen dari A? Masalah diagonalisasi di dalam bentuk matrik, diketahui suatu matrik A pada ordo n kali n, adakah suatu matrik P yang dapat dibalik itu di inverse ya, sehingga inverse matrik P kali matrik A kali matrik P adalah suatu matrik diagonal, ya, adalah suatu diagonal. Maksudnya gini, maksudnya inverse P kali matrik A kali matrik P itu akan menghasilkan matrik diagonal. Masih ingat matrik diagonal? Matrik di mana diagonal utamanya tidak semua 0, selebihnya 0. Jadi yang lagi 0. 0. Di sini ternyata nilai eigennya lambda. Lambda 1, lambda 2, atau terbalik sih. Pokoknya sini nilai eigen. Diagonal utamanya merupakan nilai eigen nanti. Kalau kita lihat, ya, jelas maksudnya. Jadi sehingga ada suatu matrik P yang dapat dibalik sedemikian, ya, inverse P ya. Matrik inverse P kali A kali P adalah suatu matrik diagonal. Masalah kedua menggunakan terminologi berikut ini. Definisi suatu matrik putus angka A dikatakan dapat didiagonalkan jika ada suatu matrik yang dapat dibalik P sedemikian sehingga inverse matrik P kali A kali matrik P adalah suatu matrik diagonal. Matrik P dikatakan mendiagonalkan A. Jadi ceritanya apakah matrik matrik A dapat didiagonalisasikan oleh matrik P? Nah, terima berikut ini menunjukkan bahwa masalah vektor eigen dan masalah diagonalisasi adalah setara. Masalah eigen dan masalah diagonalisasi adalah setara. Teoremanya, jika matrik A adalah suatu matrik khusus angka n kali n, maka pernyataan berikut ini ekuivalen. A dapat didiagonalkan. A mempunyai n vektor eigen yang bebas secara linear. Apa maksudnya nanti ya? Nah, ini sebagai contoh dari matrik P dan matrik A dapat didiagonalisasikan. Ya. Matrik P dan matrik A dapat didiagonalisasikan. Diketahui matrik A-nya ini persis soal tadi ya. Ya. Nah, ini kita sudah cari ya, yang tadi kita sudah cari. Nilai eigennya ada 2, min 2 ada 4. Ingat min 2 ini sebetulnya lambda 1, 2, kembar 2 ini. Ya, kembar 2, maka vektor ini terjadi kombinasi, ya, kombinasi linear. S kali ini tambah T kali ini, sedangkan nilai eigen 4 single 1, 1, 2. Itu yang kita contoh tadi ya. Nah, tentukan matrik P. Yang dimaksud matrik P adalah matrik penyajian. Matrik P itu adalah matrik penyajian. Apakah matrik A dapat didiagonalisasikan oleh matrik P? Ini ada kalimat yang tersembunyi oleh matrik P. Apakah matrik A dapat didiagonalisasikan oleh matrik P? Itu maksudnya ini dari inverse P kali matrik A kali matrik P adalah matrik diagonal. Mana matrik diagonal ini diagonal utamanya adalah apa? Nilai eigen, ya. Jelas di sini. Nah, dari sini nanti bagian-bagian dari vektor ini yang disebut vektor basis dari ya, vektor basis eigen. Ya. Ini boleh kita anggap matrik P1, ini matrik P2, P kecil ya. Ini matrik P3. Boleh terbalik, boleh. Ya, P1, P2, P3. P1, P2, P3.
Ya. Nah, Anda lihat sini. Untuk ini kan basis-basis untuk ruang eigen, ya. Basis-basis untuk ruang eigen. Untuk nilai eigennya adalah min 2. Nilai eigennya min 2. P1-nya ini 110. 110 ini kita namakan vektor P1. Ya, vektor basis, ya, vektor basis. Dan ini adalah P2, min 1, 01. Dan yang ketiga adalah P3, 112. Ya. Ya, sampai sini. Dan naikkan ke atas sedikit. Ya, ini yang tadi yang untuk lambda 4, maka P3-nya adalah 112. Oke, sampai sini ya, sampai dulu. Mencari ini udah. Ini nama mencari nilai eigen dan vektor eigen. Ini di dalam ujian ini given, biasa ya. Given, artinya sudah diketahui. Pertanyaannya adalah apa pertanyaan tadi? Tentukan matriks. Ya, yang ditanya adalah pertama matriks penyajian P. P itu adalah matriks penyajian. Kedua, apakah matriks A dapat diagonalisasikan, ya kan? Sana kan sampai. Apakah matriks A dapat direalisasikan oleh matriks P? Itu yang sering dihilangkan ya. Itu sebetulnya ada terselubung. Itu pertanyaannya. Apakah matriks A dapat direalisasikan oleh matriks P? Nah, itu artinya inverse matriks P kali matriks A kali matriks P sama dengan matriks diagonal. Oke, kita berhitung ya. Langkah pertama kita tentukan dulu dari vektor eigen. Vektor eigen itu menemukan vektor basis. Ya, vektor basisnya ini kita anggap sebagai vektor P1. Ini adalah sebagai vektor P2. Ini adalah sebagai vektor P3. Paham saya? Jadi vektor P1 adalah 110. Pertanyaannya, boleh tak dibalik? P1-nya di sini, P2-nya di sini, P3 boleh. Ya matriknya pasti beda ya, tapi nanti akhirnya sama. Terbukti dia dapat direalisasikan atau tidak. Ya. Kemudian vektor P2-nya adalah yang kita tulis itu min 1, 0, 1. Kemudian P3-nya adalah 112. Oke? Nah, kemudian langsung kita dari sini keistimewaannya apa? Matriks penyajian P yang langsung kita peroleh. Jadi sini matriks penyajian. Matriks penyajian P apa? P sama dengan gabungan dari ini satu kolom ini P1, P2, P3. Ya. Jadi matriks P-nya adalah apa? 110 dan untuk matriks kolom ya, perhatikan. Beda min 1 0 1 P3-nya 1 1 2 2. Yang panjang mencari inverse-nya. Nah, mencari inverse-nya mau tak mau ya, apakah mutlak atau faktor, apakah pakai operasi baris limiter OBE. Ya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu? Ya. Berikutnya kita akan coba mencari matriks matriks inverse P. Yaitu apa? Matriks P berpasangan dengan identitas itu nah. Ya. Dengan bantuan operasi baris elementer akan menjadi apa? P berubah menjadi identitas, maka
identitas berubah menjadi P. inverse matrik P. Inverse matrik P. Nah, di sini P-nya berapa? 1 min 1 1 1 0 1 0 1 2 berpasangan dengan apa? Matrik identitas 1 0 0 0 1 0 0 0 1 No, Pak. 0 0 0 0 1. Jadi identitas ya. Ini adalah identitas I3 ini dalam matrik P. Nah, ini kita mau ubah menjadi identitas. Gimana caranya? Ya, bagaimana kita mau ubahnya menjadi matrik identitas? Ini sudah satu ya. Ya. Oh ya, kita lihat ini. Ini harusnya posisinya tidak boleh 0 sini ya. Ya, 1. Ingat kita ada 3 operasi elementer, operasi baris elementer, boleh baris juga baris kan? BIJ. Jadi ini saya boleh tukar dengan baris 1 dengan baris 3. Baris 2 dengan baris 3. Cara tulis sini baris 2 ditukar dengan baris 3 atau baris 3 ditukar baris 2. Ya. Itu jadinya apa? Baris 1 tetap ya, baris 1 tetap. Baris 2 pindah ke baris 3. No, ya, no ini, ya, oke. Baris 3 pindah ke baris 2. 0 0 1. Nah, sekarang Anda lihat nih. Ini diagram pertama. Kolom pertama sudah beres belum? 1 0 0. Ini harus 0. Ya. Supaya 0 melakukan apa? BJP. BJP ya. Yaitu baris berapa yang mau dinolkan? Ya. Baris 3. Dibanding di kolom itu ada angka 1 yang berupa diagram pertama terletak pada baris 1 dikali lawan tanda angka yang mau dinolkan. Min 1 bagi 1 ya. Min 1 aja gitu. Sehingga terjadi apa? Kalau kita langsung berarti yang berubah baris berapa? Baris 3 ya. Baris 1-nya tetap 1 min 1 1 1 0 0. Baris 2 tetap 0 1 2 0 0 1. Nah, ini artinya apa nih? Ini artinya baris 3 dikurang baris 1 nah? Iya. Baris 3 ditambah min 1 kali baris 1. Ya, ini nanti Anda belajar seperti di mata kuliah pemrograman matematika atau linear programming, pemrograman linear pakai sistem ini OBE. Ya, jadi ini sama dia baris 3 kurang baris 1 enggak? Coba baris 3 kurang baris 1. 1 kurang 1. 0 dikurang min 1. 0 dikurang min 1. 1. 1 kurang 1. 0. 1 kurang 1. 0. 0 kurang 1. Min 1. 1 kurang 0. 1. 1 kurang 0. 0 kurang 0. Ya. Ini adalah kolom 1 beres. 1 0 0. Kolom 2 ini sudah 1. Ini harus 0. Ini harus 0. Ya kan? Ini apa artinya ini? Apa artinya ini? Baris berapa yang mau dinolkan? Baris 1 dibanding di kolom itu ada elemen yang pertama tetap pada baris 2 dikali lawan tanda angka yang mau dinolkan. Belas 1 ya. Nah, ini apa artinya? Baris berapa yang mau dinolkan? Baris 3 dibanding di kolom itu ada elemen pertama tetap pada baris 2 dikali lawan tanda angka yang menolkan min 1. Oke, di sini kita lanjutkan nanti ya. Oke, ya. Kita ada pindahkan. Nah, sekarang kita lihat apa artinya ini. Ini baris 1 yang baru adalah baris 1 yang lama ditambah 1 kali baris 2. Artinya sama enggak baris 1 tambah baris 2? Baris 1 tambah baris 2. Oke, kita tambah aja.
Jadi baris 1 yang baru itu adalah baris 1 tambah baris 2. Tambahkan berapa? 1 tambah 0, 1. Min 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 0, 0 tambah 0, 0 tambah 1. Ini apa artinya? Baris 3 yang baru adalah baris 3 yang lama dikurangi baris 2. Betul tak? Baris 3 kurang baris 2. Oke. Baris 3 kurang baris 2. 0 kurang 0, 1 kurang 1, 0 kurang 2, min 2. Ya kan? Min 1 kurang 0, min 1. 1 kurang 0, 1. 0 kurang 1, min 1. Oke. Terus ini harus berapa? Harus 1 ya. Artinya di sini baris 3 dikali berapa supaya 1 per min 2 kan? Atau min setengah. Ya, atau min setengah sama. Ya. Oke, berarti yang berubah baris 3. Baris 1 salin saja. Baris 2 salin saja. Baris 3 dikali min setengah. Kali 0, kali 0. Min 2 kali setengah, min setengah 1. Min 1 kali min setengah, setengah. 1 kali min setengah, min setengah. Min 1 kali min setengah, plus setengah. Oke. Kemudian ini harus 0. Supaya ini 0, diapain? Supaya 0. Supaya 0. Ini baris berapa mau dinolkan? Baris 1 dibanding kalau itu elemen utama terletak pada baris 3 dikali lawan tanda angka yang dinolkan. Min 3 per 1 ya. Min 3 per 1, min 3. Kemudian 2 ini mau dinolkan. Baris berapa mau dinolkan? Baris 2 dibanding kalau itu ada elemen yang utama terletak pada baris 3 dikali lawan tanda angka yang dinolkan. Min 2 per 1. Oke. Nah, jadi yang tetap hanya baris 3 doang ya. Baris 3 yang tetap. Baris 3-nya berapa? 001 setengah min setengah setengah. Berarti ini enggak ada berubah lagi juga. Tetap. Nah, apa arti ini? Baris 1. Nah, ini mau kita hitung ya. Ini artinya baris 1 yang baru, baris 1 yang lama ditambah min 3 kali baris belakangnya. Baris 1 yang lama berapa? 103 14 101 ditambah min 3 kali baris 3 berapa? Min 3 kali baris 3 kali 0 kali 0 1 kali min 3 min 3 min 3 kali setengah min 1 setengah ya. Min 3 kali min setengah plus 1 setengah. Min 3 kali min 1 setengah. Dijumlahkan berapa? Ini adalah baris 1 yang baru. Berapa? 1 0 0. Dijumlahkan min setengah. Dijumlahkan 1 setengah. Dijumlahkan min setengah. Jadi kita tulis baris 1 yang baru adalah 100 terus min setengah 1 setengah min setengah. Nah, sekarang ini B23 kali 2 apa dia? Baris 2 yang baru, baris 2 yang lama ditambah pengalinya min 2 kali baris belakangnya. Baris 2 yang lama berapa? 012 pembatas 001. Kemudian ditambah dengan min 2 kali baris 3. Nah, min 2 kali 3, min 2 kali 0 0, min 2 kali 0 0, min 2 kali 1 min 2, min 2 kali setengah min 1, min 2 kali min setengah plus 1, min 2 kali setengah min 1. Jumlahkan ya, menghasilkan baris 2 yang baru berapa? 0 1 0 min 1 1 0. Ini adalah baris 2 yang baru 0 1 0 min 1 1 0. Nah, ini adalah materi apa ini?
Ini adalah matriks identitas I3 ya. Ini apa? Matriks inverse P. Belum selesai ya. Ini harus Anda tulis. Jadi matriks inverse P berapa? Min setengah, 1 setengah, min setengah, min 1, 1, 0, setengah, min setengah, plus setengah. Inilah matriks inverse matriks P. Nah, selanjutnya kita cari apa? Inverse P kali A, hasilnya dikali P. Apakah matriks diagonal? Di mana diagonal utamanya pasti merupakan nilai eigennya. Nilai eigennya apa? 228, ya nak? Karena lambda 1, 2 nya kembali. Oke, sampai situ dulu. Ya. Catat dulu. Jadi setelah kita dapat matriks inverse P, inverse matriks P, A-nya sudah memang diketahui, maka kita cari lebih dahulu matriks inverse P dikali A, inverse matriks P kali A berapa? Kita kalikan ya. Ini matriks inverse P kali A, baris kali kolom. Hitung. Baris 1 kali kolom 1 berapa tuh? Min setengah kali 1. Min setengah 3/2 ya, ini 3/2 kali 3 tambah 9/2. Min setengah kali 6 min 3 atau min 6/2 ya kan? Nah, dalam baris 1 kali kolom 2 min setengah kali min 3 plus 3/2 ya. 3/2 kali min 5 min 15/2. Min setengah kali min 6 plus 6/2 3 ya. Kenapa nyebutnya ya? Baris 1 kali kolom 3 min setengah kali 3 min 3/2. 3/2 kali 3 plus 9/2. Min setengah kali 4 min 4/2. Sekarang baris 2 kali kolom 1 min 1 kali 1 min 1. 1 kali 3 0 kali 6 baris 2 kali kolom 2 min 1 kali min 3 plus 3. 1 kali min 5 0 kali min 6 baris 2 kali kolom 3 min 1 kali 3 tambah 1 kali 3 tambah 0 kali 4 0. Baris 3 kali kolom 1 setengah kali 1 setengah 3 min setengah kali 3 min 3/2. Setengah kali 6 6/2. Supaya mudah hitung ya. Iya. Terus baris 3 kali kolom 2 setengah kali 3 min 3/2 min setengah plus 5/2. Setengah kali min 6 min 6/2 ya, 6/2. Baris 3 kali kolom 3 setengah kali 3/2 min setengah kali 3 min 3/2 tambah setengah kali 4 4/2 ya. Nah, sekarang hasilnya ini 9 kurang 1 8 kurang 6 2/2 1 ya nak? Iya. 3 kurang 1 2. Ini 6 tambah 1 7. 7 kurang 3 4. 4 kali 2 2. Ini Min 84 kurang 3/2 tambah 6/2 9/2. 15 kurang 9 6/2 jadi 3. kurang ada plusnya Pak. Ada min ya. Kurang ada plus Pak di situ Pak. Plus 15/2 plus 6 tambah Tambah Pak. Plus 6/2 ya. Iya. Jadi min 3 ya. Terus Iya. ini 3 kurang 5 Min 2. 2. Ini min 9/2 tambah 5/2. Min 9 tambah 5 min 4 9 kurang 3 6 kurang 4 2/2 1. Ya. Ini coret 0. Ini coret
1, 2 min 2, 0. Ya. Sampai sini ya. Oke. Sampai sini. Oke, stop. Nah, jadi setelah dapat materi input A berapa, P memang sudah kita cari tadi, ya sudah cari tadi. Maka input P kali A tadi hasil ini dikalikan P. Apakah mata diagonal? Kita periksa ya. Itu baris 1 kali kolom 1. 1 kali 1, 1 tambah min 3 kali 1, min 1, min 3 kali 1, min 3, 1 kali 0, 0. Langsung sini ya. 1 kali min 1, min 1 ditambah min 3 kali 0, min 0. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Min 3 kali 1, min 3. 1 kali 2 plus 2. Ya kan? Halo. Terus baris 2 kali kolom 1 berapa? 2 kali 1, 2. Min 2 kali 1, min 2. 0 kali 0, 0. Ya. 2 kali 1, min 2. Tambah min 2 kali 0, min 0. Tambah 0 kali 1, 0. Ya. 2 kali 1, 2. Min 2 kali 1, min 2. 0 kali 2, 0. 2 kali 1, 2. Min 2 kali 1, min 2. Tambah 2 kali 0, 0. Ya. 2 kali min 1, min 2. Min 2 kali 0, min 0. 2 kali 1, 2. Ya. 2 kali 1, 2. Min 2 kali 1, min 2. 2 kali 2, 4. Nah, kalau Anda lihat sini, ini 0, itu enggak? Maksudnya coret, bisa coret, Anda bisa coret. Ini habis, ini habis sudah kan? Ini sudah habis. Bawa Sudah habis. yang kocok. Sehingga hasilnya apa? Anda lihat. Ini min 2, ini 0, 0. Ini 0 ya. Oh ya, ini 2, 1 tambah 3 habis. Jadi 0. Ini 0, Min 2. min 2, 0. 0, 0, 4. Nah, Anda lihat sekarang diagonal utamanya betul nggak nilai dari nilai eigen? Min 2, min 2, 4. Min 2, min 2, 4. Nah, karena ini adalah sama dengan matrik diagonal, betul nggak? D itu matrik diagonal ya. Karena ini sama dengan matrik diagonal, maka apa? Jadi matrik A harus tulis ya. Matrik A dapat di diagonal disaksikan oleh matrik P ya. Oleh matrik P, lengkapnya gitu. Kalau kita kan jadi matrik A dapat direalisasikan agak apa? Gantung dia ya. Jadi matrik A dapat direalisasikan oleh matrik P. Karena hasilnya merupakan matrik. Tapi kalau ada angka di sini, misalnya ada angka 1 atau min 1 di sini atau 7 atau 8, pokoknya di nolnya ada angka salah satu angka aja, maka matrik A tidak dapat direalisasikan oleh matrik P. Hati ya. Ini tidak sama dengan D, tidak sama dengan matrik diagonal. Jelas sampai sini?